Sebagian manusia mengatakan yang kalau diterangkan ini bid'ah, maka semua bid'ah, mobil juga bid'ah, maka hendaklah antum naik ontak saja. Fa inna Allaha ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Inilah definisi bid'ah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Bid'ah secara bahasa sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, itu secara lugah. Tidak ada contoh sebelumnya. Pengeras suara ini bid'ah bukan? Bid'ah tidak? Bid'ah lugatan, secara lugah. Pesawat bid'ah, lampu listrik bid'ah, AC bid'ah lugatan, karena memang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahan, secara istilah syar'iyyah, bid'ah itu adalah sesuatu yang tentunya diadakan, yang baru dalam masalah din agama. Dan Nabi SAW sendiri yang menjelaskan apa itu bid'ah secara agama. Pada hadisnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bid'ah itu pasti muhdats, sesuatu yang baru di dalam apa? Din. Karena Nabi SAW sebelumnya menjelaskan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajis. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Baru, awaslah kamu, hati-hatilah kamu dengan perkara-perkara yang baru. Yani perkara yang baru yang apa? Duniawiyah atau din? Din. Karena sebelumnya Nabi SAW memerintahkan berpegang dengan sunnah. Ini sunnah din. Sunnah inilah yang dipegang oleh al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yani ijma' mereka, bukan orang per orang di antara mereka, ijma' mereka. Ini din, agama. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tentu muhdats dalam din, maka sangat keliru sekali. Sebagian manusia mengatakan yang kalau diterangkan ini bid'ah, maka semua bid'ah, mobil juga bid'ah, maka hendaklah antum naik ontak saja. Ini kejahilan yang termasuk kejahilan tingkat tinggi. Tidak mengerti apa itu bid'ah lughatan dan istilahan, dan apa yang dimaksud dengan bid'ah oleh Nabi yang mulia alaihi salam. Perkara yang baru, yang tentu saja berdasarkan hadis ini, dan Nabi SAW sendiri yang menjelaskan ta'rif bid'ah itu. Maka dapat kita urut, pertama, dia sesuatu yang diadakan di dalam din agama, bukan duniawiyah. Din agama dibuat, diciptakan oleh manusia di dalam agama, yang maknanya dalam agama apa? Mengatasnamakan agama, ya, dimasukkan ke dalam agama, mengatasnamakan din agama. Oleh karena itu, yang tidak masuk dalam bagian agama tidak masuk ke dalam bid'ah, tapi bisa masuk ke dalam maksiat. Zina bid'ah atau maksiat? Maksiat. Mana ada yang bilang zina itu bid'ah? Tapi kalau zina itu sudah dimasukkan ke dalam bagian agama, maka selain dia maksiat, dia juga bid'ah. Contohnya apa? Nikah mut'ah. Barakallahu fikum. Zina maksiat besar, dosa besar. Tapi ketika seseorang mengatasnamakan agama atas zina itu, yang kemudian dirubah, inilah nikah, masuklah dia ke dalam bagian
agama. Musik maksiat tidak? Maksiat. Bid'ah bukan musik? Maksiat. Tapi kalau musik itu dijadikan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengatasnamakan Islam, maka jadilah dia maksiat plus bid'ah. Paham kaidah itu? Lihat bid'ah itu, pengatasnamaan din, dimasukkan orang ke dalam agama, semuanya atas nama agama. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu dia akan menyerupai agama. Yang ketiga, dalam rangka apa? Takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mengharapkan pahala, dengan harapan mendapat pahala. Ini urutannya, tertibnya. Itulah bid'ah. Karena itu pada hakikatnya bid'ah dan ahli bid'ah mengistidrak, memberikan catatan kaki terhadap Rabbul Alamin. Rabbul Alamin mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syari' Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau telah menjelaskan segala sesuatunya dan seterusnya. Lalu bid'ah dan ahlinya, ahli bid'ah ini memberikan catatan kaki. Ada ini yang belum sempurna, ada 1, 2, 3, 4, 5. Istidrak terhadap Rabbul Alamin. Karena itu alangkah besarnya bid'ah dan ahli bid'ah itu. Berikutnya inilah definisi bid'ah yang disampaikan oleh Gus Baha. Jadi kalau orang baca sejarah itu biasa saja, tuduh menuduh itu biasa saja, sunnah. Makanya iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar, atau fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin, ya sama lah. Kalau saya sedang baca karena dari ataf inna muhdatsat, jadi tapi ada baca kulu ya tidak apa-apa. Ini secara disiplin grammar Arabik tidak apa-apa. Tapi saya bilang bid'ah itu tetap dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau semuanya itu sayyi'ah, kita pun pernah dituduh gitu. Coba sampean baca awal juz 17. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illastama'u wa hum yal'abun. Ayo coba. Quran juga pernah disetatuskan sebagai apa? Muhdas. Dan coba kalau hadisnya wa kullu muhdatsatin bid'ah, berarti Quran ya biasa saja, makanya kan biasa saja. Makanya yang nuduh-nuduh gitu tuh suruh ngaji lagi, Pak. Biasa aja. Jadi dulu Nabi itu ya dianggap kafir oleh orang-orang kafir. Makanya mereka kalau bilang soba'a Muhammadun, Muhammad itu melenceng. Ya ayat paling populer tadi loh, Fir'aun berkata sama Nabi apa? Musa, alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umurika sinin wa fa'alatakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Itu omongannya Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi biasa saja. Kalau sampean tegang berarti ya belum biasa. Ya biasa aja, rileks, santai, ya santai aja. Makanya kalau dakwah itu pokoknya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya punya cerita unik dan ini harus sampean camkan. Dulu ada seorang ustadz, ya ustadz amatir, masih amatir. Datang ke Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah yang alim, termasuk dinasti Abbasiyah. Dia teman akrabnya Imam Malik. Jadi termasuk khalifah yang soleh itu siapa? Harun ar-Rasyid. Ada seorang ustadz masih amatir gitu, datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amiral Mukminin, inni nasihun laka famusyaddidun alaika fatajidanna fi nafsika alayya syai'an. Ya Amiral Mukminin, saya akan menasihati kamu, cuma saya agak ekstrim. Tolong jangan dimasukkan hati. Saya akan ngomong keras, lantang. Padahal ini presiden Amirul Mukminin. Terus kata Harun ar-Rasyid, uskut katanya, kamu diam. Uskut, kamu diam katanya. Fa inna Allaha ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Hei Ustaz, kamu diam. Allah itu pernah menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa dan Harun, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya, faqula lahu qawlan
layinan. Kok kamu sama saya mau keras? Gak bisa katanya. Itu ustadznya langsung coba, ternyata kamu lebih alim. Jadi mahmi Quran itu seorang Amirul Mukminin. Jadi kalau sekarang ada ustadz terlalu tegas, terlalu keras, misalnya sama waliul amri, sama penguasa, itu kata Rasid, uskut ya ustadz, kamu diam. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlal layyinan. Musa itu lebih baik ketimbang kamu, Fir'aun lebih buruk ketimbang saya. Itu saja Musa disuruh beretika ketika berdakwah ke Fir'aun. Kamu serampangan saja, nggak bisa katanya. Terus ustaznya, ternyata alim kamu. Coba sama ustaznya tadi. Nah, saya ingin Quran itu sampai seperti itu di anak-anak PSG. Jadi ayatnya itu ingat, semangatnya ingat, langsung jadi tertanam. Nah kalau sudah gitu sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, jadi sudah menyatu. Jangan kalau ingat ayat apa ya, dicari lagi nggak ketemu. Itu di surat apa ya? Terus tanya temannya, saya juga lupa. Jadi ayat itu kalau ulama dulu itu sudah menyatu. Melihat apa saja itu langsung terbaca apa? Ayat.